Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan pada malam yang berbahagia ini, sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kesehatan untuk duduk di rumah, di antara rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, untuk duduk bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Di antara perintah Allah yaitu menuntut ilmu syar'i, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Yang dimaksud menuntut ilmu adalah ilmu syar'i, ilmu yang mengantarkan kita untuk bisa menegakkan ubudiyah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ilmu yang bisa mengantarkan kita untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ilmu yang akan mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang sangat besar yang harus kita pahami bersama, sehingga jalan hidup kita terarah, sehingga kita tidak tersesat ke jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas, coba kita akan bertanya, adakah di antara jamaah sekalian yang tidak ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Coba angkat tangan, saya kasih hadiah HP saya. HP ya tidak mahal sih, tapi bagus lah. Ada kira-kira? Panggilan fitrah sebagai seorang muslim, sebejat apapun kita, sedurhaka apapun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, panggilan hati kita pasti ingin masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu adalah darul qarar, tempat kenikmatan, tempat yang abadi, hakikat kebahagiaan ketika kita sudah masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi tidaklah mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dipenuhi dengan segala macam rintangan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Nabi mengatakan bahwasannya surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang kita benci, hal-hal yang tidak kita sukai, yang jiwa-jiwa ini menolak untuk melakukan hal itu. Wa huffatin nar bisyahawat. Adapun neraka dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh jiwa-jiwa kita, berupa kemaksiatan-kemaksiatan. Adapun surga, hati kita ini menolak,
kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka merasakan manisnya keimanan, manisnya hidayah, manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di majelis ilmu, hati kita berat. Kita pergi ke masjid salat berjamaah, hati kita berat. Kita rihlah melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, hati kita berat. Kita mengeluarkan harta kita untuk infak, sedekah, pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, menyantuni anak yatim, hati kita berat. Kita puasa Ramadan, menahan lapar, menahan syahwat, menahan dahaga. Di tengah terik panas matahari, hati kita, jiwa kita menolak. Tidak suka. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun kemaksiatan-kemaksiatan, kenikmatan-kenikmatan yang itu di dunia ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini condong ke dalamnya, suka. Meninggalkan sholat, ya, bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan, mendengarkan musik-musik, itu semuanya hati kita condong. Berzina, minum minuman keras, atau hal-hal yang lain yang melalaikan kita dari jalan Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya tidak mudah untuk kita masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Dan akan mudah jika diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara cara kita secara garis besar untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, secara garis besarnya, karena surga milik siapa? Milik Allah Azza wa Jalla. Tentunya yang tahu jalan menuju ke sana hanya Allah. Allah yang punya, Allah juga yang menentukan ini jalan menuju surga, ini jalan yang menghalangi kita masuk surga. Sehingga garis besarnya cara kita untuk masuk surga adalah mentaati Allah dan mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu garis besarnya, ya. Adapun nanti cabang-cabangnya, asbab-asbabnya banyak sekali. Bahkan para ulama menulis sebuah kitab atau kutaib, ya. Seperti Syekh Zaid Al-Madkhali, beliau menulis kitab At-Tariqu Ilal Jannah, jalan menuju surga. Begitu juga para ulama-ulama yang lain. Al-Imam Ibnul Qayyim menulis kitab yang sangat indah, yang sangat bagus dan wajib dibaca oleh para penuntut ilmu, yang berjudul Miftah Daris Sa'adah, kunci masuk surga. Miftah itu kunci, Dar Sa'adah itu surga, tempat kebahagiaan. Kira-kira tempat kebahagiaan itu apa? Ya surga. Kalau di dunia ini bahagianya itu bahagia sesaat saja, tapi kebahagiaan hakiki adalah surga Allah Azza wa Jalla. Kalau di dunia kita bahagia, ada kalanya kita bersedih. Karena dunia tempat ujian. Adapun di surga, kebahagiaannya selama-lamanya, tidak ada rasa sedih sedikit pun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu perlu kita ketahui bahwasannya kita tidak bisa masuk surga dibayar dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadun minkum al-jannata bi'amalihi. Tidak akan masuk surga salah seorang di antara kalian dengan amalannya. Begitu juga kemudian Rasul ditanya, apakah engkau juga demikian ya Rasulullah? Apakah engkau tidak akan masuk surga dengan amalan-amalanmu? Naam.
Rasul SAW tidak masuk surga dengan sebab amalan-amalan beliau, dengan dibayar dengan amalan-amalan beliau. Akan tetapi masuk surga itu adalah rahmat dari Allah, pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Kalau kita memahami bahasa Arab, tadi ada kata bi'amalihi, ya, kalian tidak akan masuk surga, ya, dibayar dengan amalan. Amalan apa? Sebanyak apa amalan yang telah kita lakukan di dunia ini, kemudian ingin membayar surga, tidak akan bisa. Salat-salat kita, bakti kita kepada orang tua, sedekah-sedekah kita, duduknya kita di majelis ilmu, salat-salat sunnah kita, puasa-puasa kita, itu tidak bisa membayar surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang dimaksud dengan hal ini atau hadis ini adalah seseorang tidak akan masuk surga dibayar dengan amalannya jika diganti, yaitu dibayar. Itu tidak akan mungkin. Tapi ba, ya, ba itu ada namanya ba lit ta'wid, ada ba lis sababiyah, ya, untuk membayar, menggantikan, ya. Kemudian ada yang untuk sebab. Naam, amalan-amalan kita hanya sebagai sebab, bukan membayar. Amalan yang kita lakukan ini bukan kita tuker-tukeran dengan surga, tidak mungkin, tidak akan bisa. Sebagaimana hadis yang tadi. Akan tetapi amalan kita ini menjadi sebab, asbabu dukhulil jannah. Al-a'mal min asbabi dukhulil jannah. Ya, bukan apa? Untuk membayar, tidak. Ya. Jadi jangan kemudian antum, oh saya duduk di majelis ilmu, saya bayar surga dengan majelis ilmu. Tidak akan mungkin bisa. Tapi dengan sebab majelis ilmu, lalu kemudian turun rahmat Allah, turun ridho Allah, maka itulah yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Di antara sebab yang paling besar seseorang akan masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, yang pertama adalah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Mentauhidkan Allah. Tidak akan mungkin masuk surga orang-orang yang mensyirikkan Allah, berbuat syirik kepada Allah, tidak akan mungkin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, at-tauhid. Ya. Oleh karenanya di antara ciri khas dakwah salafiyah adalah senantiasa menyerukan umat untuk mentauhidkan Allah. Menyerukan umat untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah, menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik, kata Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka haram baginya surga. Dan orang-orang yang zalim, yakni orang-orang musyrik, tidak akan ada bagi mereka itu seorang penolong pun. Tauhid. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau diantara imam, ya, min a'immati ulama'il hadis pada abad yang, ya, abad ke-14. Beliau menulis sebuah kutaib, at-tauhidu awalan ya du'atal Islam. Tauhid, wahai para dai,
Tauhid, wahai para dai, dakwahkan yang pertama kali kepada umat adalah tauhid, tauhid dan tauhid. Baru kemudian yang lain itu menyusul. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ke negeri Yaman untuk berdakwah. Begitulah dahulu seorang guru mengutus murid-muridnya untuk berdakwah di jalan Allah, membuka suatu negeri, berdakwah menyerukan umat untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, jadikan yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka, para penduduk Yaman, adalah tauhid. Bagaimana mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Jangan beralih kepada dakwah yang lain, kecuali dakwah tauhid itu sudah kau serukan. Subhanallah. Oleh karenanya di antara ciri-ciri dakwah ahlil bidah adalah menjauhkan orang dari tauhid. Menjauhkan orang-orang dari berbicara tentang masalah syirik. Antipati membicarakan masalah kesyirikan. Ini di antara ciri khas dakwah ahlil bidah wal ahwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tauhid. Tauhid adalah sebab-sebab kebahagiaan dunia dan di akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir dari perkataannya adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, disembah, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti mereka akan masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tauhid adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya orang-orang yang bertauhid pasti akan masuk surga Allah yang Azza wa Jalla. Dikatakan oleh para ulama, di antara keuntungan ahli tauhid adalah pasti dia akan masuk surga. Tapi ada juga yang dicuci terlebih dahulu di dalam neraka, akan tapi tidak kekal. Lalu apakah dengan demikian kita seenaknya untuk bermaksiat kepada Allah? Yang penting saya ahli tauhid, maksiat jalan terus, kan hanya mampir nanti di neraka Allah. Paling cuma sebentar, setahun bolehlah. Wal'iyadu billah, wal'iyadu billah. Jangan sampai kita berpikiran seperti ini, sehingga kita terus-menerus durhaka kepada Allah. Mentang-mentang sudah ngaji, bebas untuk bermaksiat kepada Allah. La, tidak, wahai kaum muslimin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak demikian pemahamannya. Karena kita tidak akan mungkin kuat menahan panasnya api neraka walaupun hanya 1 detik, walaupun hanya sesaat. Wal'iyadu billah, wal'iyadu billah. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya azab neraka yang paling ringannya ketika kaki kita menginjakkan kaki di dalam neraka Allah Azza wa Jal. Allah musta'an, Allah musta'an, Allah ajirna minan nar, Allah ajirna minan nar. Otak kita meleleh, otak kita mendidih. Na'udzubillah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lalu kemudian kita bayangkan tidak apa-apa mampir ke dalam neraka. Allahul musta'an, na'udzubillah, na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wallahi kita tidak akan kuat menahan panasnya api neraka. Tidak akan kuat kita, ma'asyiral muslimin. Oleh karenanya
Jadikan kehidupan kita ini untuk senantiasa berada di atas koridor syariat, taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala itu terbuka lebar. Pintu-pintu taubat mumpung belum tertutup, karena pintu taubat akan ditutup dalam dua keadaan. Jika nyawa kita sudah di kerongkongan, tidak lagi bisa kita bertaubat kepada Allah. Sebagaimana Fir'aun sebelum ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, di dalam hatinya sudah meyakini bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Akan tetapi nyawanya sudah di kerongkongan, tidak ada gunanya taubat dari Fir'aun, sehingga Allah tenggelamkan dan Allah selamatkan badannya dan dimuseumkan untuk menjadi ibrah. Ini loh Fir'aun, sedurhaka-durhaka makhluk di muka bumi. Syaitan kalah dengan Fir'aun. Syaitan itu tidak berani mengatakan ana rabbukumul a'la, tapi Fir'aun berani dan diabadikan oleh Allah di dalam surat An-Nazi'at. Ana rabbukumul a'la. Allahul musta'an. Ya, ini adalah Fir'aun. Durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak manfaat taubat dari Fir'aun. Begitu juga taubat kita tidak akan manfaat jika matahari sudah terbit dari barat. Oleh karenanya sebelum matahari terbit dari barat, sebelum kita diangkat nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla, sebelum kita diwafatkan oleh Allah, masih ada kesempatan kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tauhid di antara jalan kita menuju surga adalah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara jalan menuju surga yang berikutnya adalah thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu syar'i, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di dalam rangka untuk menuntut ilmu, yang dimaksud ilmu di situ adalah ilmu syar'i yang mengantarkan kepada kita hakikat ubudiyah kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka akan dimudahkan jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam mengatakan, menukil sebuah perkataan bahwasanya menuntut ilmu jalan singkat kita menuju surga Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dengan ilmu yang dimaksud tentunya ilmu yang bermanfaat akan menghasilkan amalan-amalan saleh. Dengan amalan-amalan saleh kita akan mendapatkan ridha Allah, kita akan mendapatkan rahmat Allah, sehingga pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Jalan-jalan menuju surga dibuka oleh Allah. Menuntut ilmu syar'i, karena tidak akan diterima amalan-amalan kita jika tanpa dilandasi dengan ilmu. Amalan kita akan tertolak jika kita beramal tidak tahu ilmunya. Ibnu Ruslan pernah mengatakan di dalam Az-Zubat, beliau mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang melakukan amal tidak dilandasi dengan ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalannya ditolak oleh Allah, tidak akan diterima.
Oleh karenanya Imam Ahmad sampai mengatakan di dalam sebuah perkataan, al-ilmu la ya'diluha syai'un in sahhat niyyatuh. Al-ilmu la ya'diluhu syai'un in sahhat niyyatuh. Menuntut ilmu ibadah yang tidak ada tandingan dengan ibadah-ibadah yang lain. Dengan syarat niatnya benar karena Allah Azza wa Jalla, mengharap pahala dari Allah, mengharap wajah Allah Azza wa Jalla. La riya'an wala sum'atan, tidak ada riya' di dalamnya, tidak ada sum'ah di dalamnya. Riya' ingin dilihat, sum'ah ingin didengar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, itu pasti akan membuahkan buah yang manis, membuahkan amalan saleh, membuahkan rasa takut kita kepada Allah, sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Khulasah Ta'dhimil Ilmi, perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal, aslul ilmi khasyatullah, bahwasanya hakikat ilmu yang sesungguhnya adalah menghasilkan rasa takut kita kepada Allah. Jika kita menuntut ilmu, semakin kita menuntut ilmu, semakin kita durhaka kepada Allah, itu hakikatnya ilmu kita tidak bermanfaat. Semakin kita congkak, semakin kita sombong, semakin kita meremehkan orang lain, ketahuilah bahwasanya ilmu kita tidak bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ilmu yang akan mengantarkan kita untuk dekat kepada Allah, yang mengantarkan kita untuk senantiasa bermunajat kepada Allah di malam-malam hari, di saat orang-orang tidur menangis. Kita bermunajat, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas segala dosa yang telah kita lakukan. Karena hamba Allah, terlebih lagi kita-kita yang tidak maksum, tidak dijaga dari segala macam kesalahan, pasti pernah kita melakukan dosa. Oleh karenanya sebaik-baik orang bukan orang-orang yang suci dari dosa, tidak. Sebaik-baik orang adalah orang yang berdosa, akan tapi dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ingatkah antum ada wanita yang berzina di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menyesal, mengakui kesalahannya, kemudian minta dihukum oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, taubatnya mengalahkan 40 penduduk Madinah. Itu artinya apa? Subhanallah. Orang-orang yang benar kembali kepada Allah, itulah orang-orang yang terbaik. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, fahisyah, atau menzalimi diri-diri mereka dengan kemaksiatan-kemaksiatan, lalu mereka mengingat Allah, kemudian memohon ampun, mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla, pasti Allah akan mengampuni, karena Allah adalah Maha Pengampun. Tidak ada yang Maha Pengampun kecuali Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi pernah mengatakan innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan tergantung akhirnya. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis, dan ini hadis menggetarkan hati kita, di antara kita ada yang beramal dengan amalan penduduk surga. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahlin nari fa yadkhuluha. Di antara kita
Ada orang-orang yang beramal dengan amalan penduduk surga, taat, kelihatannya sholat 5 waktu, menjaga pakaiannya, menjaga lisannya, melakukan ketaatan, melakukan amalan-amalan penduduk surga. Kemudian takdir berkata lain, seolah-olah orang yang tadi ini sudah dekat dengan surga Allah, mati masuk surga. Akan tetapi takdir berkata lain, faya'malu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Mereka beramal dengan amalan penduduk neraka sebelum kematiannya, sehingga mati dalam keadaan su'ul khotimah, maka mereka masuk dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Begitu sebelahnya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Ada di antara kita yang beramal dengan amalan penduduk neraka. Kemaksiatan apapun sudah dilakukan, semua yang tercantum di dalam kitabnya Al-Imam Ad-Dhahabi yang berjudul Al-Kabair, dosa-dosa besar sudah kita lakukan yang berjumlah 76. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai jarak antara dia dengan neraka hanya 1 dhira'. Dia mati masuk neraka. Akan tapi takdir berkata lain, faya'malu bi'amali ahli jannah. Maka orang ini beramal dengan amalan penduduk surga, fayadkhuluha. Kemudian dia mati dalam keadaan husnul khotimah, masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Apa penyebab dari ini semua? Adalah masalah hati. Orang-orang tadi yang kelihatannya beramal dengan amalan soleh, amalan penduduk surga, tidak ikhlas hatinya. Beramal hanya untuk memperoleh jabatan di dalam dunia, hanya untuk mencari uang, hanya untuk mencari ketenaran, hanya untuk mencari secuil daripada dunia. Tidak dilandasi untuk mengharap wajah Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah singkap pada akhir hayatnya, kemudian melakukan amalan-amalan penduduk neraka, lalu akhirnya dia masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Waliyadzubillah. Begitu juga dengan sebaliknya, ada orang-orang yang bergelimang dengan dosa. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, tidak boleh sekali-kali kita meremehkan para pendosa, tidak boleh. Harusnya ketika kita sudah bertaubat, kemudian kita melihat orang-orang yang bergelimang dengan kemaksiatan, maka tugas kita adalah berusaha menasihati, bukan mencaci mereka, bukan mencela mereka, tidak. Menasihati pelan-pelan dengan hikmah, kemudian kita mendoakan, Allahumma hdi fulan, Allahumma hdi fulan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada fulan, semoga Allah memberikan hidayah kepada fulan. Jangan dicaci maki, karena ditakutkan ada kesombongan di dalam hati kita, di dalam beramal saleh, merasa diri kita suci, padahal kata Allah, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian mensucikan diri-diri kalian, Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya ketika kita melihat orang-orang yang bergelimang maksiat, maka kita berusaha menasihati, mendoakan. Karena kita tidak tahu akhir dari kehidupan orang tersebut. Juga kita tidak tahu akhir dari kehidupan kita. Apakah kita tetap istiqomah, ataukah mereka malah yang akan bertobat kepada Allah? Kita tidak tahu. Oleh karenanya yang harus kita lakukan adalah mendoakan agar kita semuanya istiqomah di atas jalan yang hak, di atas kebenaran,
untuk senantiasa meniti jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita sebutkan ya. Sudah berapa tadi? Jalan menuju surga? Ada dua, ya, ada dua. Bertauhid, ya, yang pertama. Kemudian ya, menuntut ilmu. Ya, kemudian yang ketiga adalah al-amalu bil ilmi, yaitu beramal dengan ilmunya. Kalau hanya cuma berilmu tidak ada amalannya, maka tidak akan bermanfaat ilmunya. Oleh karenanya di antara niat ikhlas di dalam menuntut ilmu, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Khulasat Ta'dhimil Ilmi, di antaranya adalah al-amalu bil ilmi, yaitu beramal dengan ilmunya. Karena dengan amalan kita akan mendapatkan rahmat ridho dari Allah Azza wa Jalla. Dengan amalan bisa menjadi sebab, bukan menggantikan tapi menjadi sebab menuju surga Allah Azza wa Jalla. Amalan-amalan saleh. Hal ini ditanyakan pada zaman keemasan Islam, dan orang-orang yang paling semangat untuk masuk surga siapa? Para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sehingga pertanyaan sahabat itu kalau kepada Nabi itu tentang akhirat. Rata-rata semua pertanyaannya tentang akhirat. Ya, cobalah nanti kalau antum nemu pertanyaan sahabat tentang masalah fulus, cobalah nanti coba kasih saya. Saya belum nemu. Ya Rasulullah, bagaimana cara mencari fulus agar cepat kaya? Saya belum nemu. Coba kalau antum nemu kasih saya. Biar nanti saya sampaikan kepada umat. Ya. Soalnya saya belum nemu. Entah di kitab hadis mana saya belum nemu. Ya. Akan tapi yang saya temui di dalam kitab-kitab hadis, yaitu bagaimana para sahabat bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah? Di antara yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab ya, yang sangat masyhur ya, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Idza shallaitul maktubat," jika aku salat 5 waktu, wa sumtu Ramadan, dan aku berpuasa pada bulan Ramadan, wa ahlaltul halala, aku menghalalkan apa yang halal, yakni aku ya tidak berbuat yang haram, apa-apa yang dibolehkan saya lakukan, wa haramtul harama, dan aku mengharamkan apa yang haram, dan aku tidak melanggar aturan-aturan Allah. Ya, aku taat kepada Allah, tidak melanggar aturan-aturan Allah. Kemudian sahabat ini bertanya, "A'adkhulul jannah?" Apakah dengan apa yang aku lakukan tadi, salat 5 waktu, puasa Ramadan, taat kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah, bisa mengantarkan aku masuk ke dalam surga? Apa jawab Nabi? Qala na'am. Ya, kamu akan masuk surga dengan sebab amalan-amalan tadi. Subhanallah. Ya. Lihat bagaimana semangatnya para sahabat. Yang dipikirkan bukan dunia. Sahabat itu pikirannya sudah akhirat saja. Ya. Pikirannya itu sudah akhirat. Oleh karenanya orang yang paling semangat beramal itu adalah para sahabat. Sebagian para sahabat itu ya, subhanallah, jika mendapati suatu amalan, sahabat tidak tanya, "Ya Rasulullah, hal hada wajibun aw sunnah?" Apakah ini wajib atau sunnah? Kalau wajib saya kerjakan, kalau sunnah ya nanti dulu. Tidak pernah. Kalau dikasih tahu ini amalan soleh, mereka berbondong-bondong untuk mengerjakan, berlomba-lomba untuk mengerjakan itu sahabat itu. Kalau kita kan yang ditanya, "Ustaz, sunnah tuh enggak sih Ustaz?" Kalau enggak sunnah, kalau enggak wajib, nanti aja lah. Cuma sunnah kok. Cuma sunnah. Subhanallah. Kok cuma sunnah?
Nah, ini akhir zaman. Ini umat akhir zaman. Ya, wal iyadu billah. Ya, oleh karena kita beristighfar ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya ya, kita harus meniru jalannya para sahabat. Ya. Dalam sebuah ayat itu ya, orang akan menyimpang jika menyelisihi jalannya para sahabat. Ya. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah mengatakan orang-orang yang tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Kira-kira orang yang beriman siapa itu? Al-mu'minin. Ayat itu turun pada zaman siapa? Para sahabat. Orang-orang yang tidak mau mengikuti jalannya para sahabat. Oleh karena jargon kita manhajus salaf adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah bifahmi salafina salih. Siapa salafina salih? As-sahabah. Ya. Oleh karenanya keliru ketika kita dikatakan bahwasanya orang-orang salafi itu hanya kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Salah. Kalau kita hanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, semua firqah sesat begitu. Tapi ada yang dipotong. Kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah, dipahami Al-Quran dan Sunnah itu dengan pemahaman para sahabat. Oleh karenanya Imam Ahmad, laki-laki Imam Ahmad, ya, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengatakan di dalam kitab Usulus Sunnah, pokok-pokok akidah. Yang pertama, at-tamassuk, yaitu kita harus senantiasa berpegang dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kenapa Imam Ahmad tidak mengatakan ikuti Al-Quran dan Sunnah? Tidak. Imam Ahmad mengatakan berpeganglah dengan pemahaman para sahabat. Ya. Karena kalau hanya sekedar mengaku kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, firqah-firqah dhallah juga demikian, firqah-firqah sesat juga demikian. Tidakkah orang-orang Jahmiyah, orang-orang Khawarij, mereka berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran, akan tapi dipahami dengan pemahaman siapa? Khawarij memahami ayat inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, dipahami dengan pemahaman yang sendiri, sehingga dikatakan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang hak, Al-Quran adalah hak, akan tapi yang dimaksudkan adalah kebatilan, yaitu dipahami dengan secara batil karena tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Sehingga mereka orang-orang Khawarij menggunakan ayat itu untuk mengkafirkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bayangkan. Dan mereka mengatakan itu adalah ketaatan kepada Allah. Mengkafirkan Utsman, ketaatan kepada Allah. Kira-kira itu benar atau sesat? Jelas sesat. Ya, karena mereka mengatakan kalimat yang hak, akan tetapi diinginkan, ya, dimaksudkan, ya, dengan kebatilan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Sudah jam 9, ya. Atau lanjut sampai subuh. Kayaknya itu sajalah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa bersama-sama, ya, bukan hanya kita berkumpul di Majlis Abdurrahman bin Auf, akan tapi kita nanti berkumpul juga di surga Allah Subhanahu wa taala, surga Firdaus, surga tertinggi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para sahabatnya Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajmain, wat tabi'in wat tabi'in, dan para tabi'in dan tabi'in dan orang-orang saleh yang mengikuti mereka dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan
keistiqomahan kepada kita memegang bara api di akhir zaman. Karena orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah di akhir zaman bagaikan orang-orang yang menggenggam bara api yang sangat panas, karena akan melalui berbagai macam ujian, rintangan, cobaan, dan segala macam cacian dan makian. Oleh karenanya kita harus bersabar sampai kapan? Sampai kita diwafatkan oleh Allah, sampai kita mendapatkan nikmat barzakh, kemudian kita masuk ke dalam surga Allah melalui dengan tahapan-tahapan yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan kata atau mungkin yang lainnya. Semoga antum semuanya berkenan untuk memaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita ini sehingga bisa membekas di dalam hati-hati kita, sehingga bisa diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.